Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifaur Rohmah dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, kali ini saya akan mereview novel yang berjudul Ayat-Ayat Cinta 2 yang ditulis oleh novelis nomor 1 Indonesia, yaitu Habibur Rahman El-Shirazi. Ini bukan novel sekedar novel, tetapi novel ini adalah sebuah cita-cita dan pemikiran besar dari Profesor Dr. Yunandar Ilyas, Wakil Ketua MUI. Dan berikut mari kita simak alur cerita novel Ayat-Ayat Cinta. Lanjutan kisah dari novel Ayat-Ayat Cinta yang terbit sekitar 10 tahun yang lalu. Ada kerinduan pembaca atas kehadiran novel ini. Bukan hanya novel agama, namun ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik oleh para pembaca ketika mereka membacanya tanpa merasa digurui oleh sang penulis. Latar cerita novel Ayat-Ayat Cinta ini berada di Edinburgh University. Bangunan kuno, klasik, namun tampak begitu berkelas membuka kisah. Cerita berlanjut ketika ternyata sang tokoh utama, Fahri Abdullah, kini bukan lagi menjadi seorang mahasiswa, namun ia sudah menjadi seorang dosen. Setelah Fahri dinyatakan tidak bersalah pada kasus Noura saat mereka di Mesir dulu, kemudian menuntaskan S2 dan S3. Namun sayang, kisah asmaranya bersama sang istri tercinta harus berakhir. Aisyah pergi bersama salah satu teman wanitanya yang berprofesi seorang jurnalis ke Palestina. Ia ingin mempelajari dan melihat langsung bagaimana kehidupan masyarakat di sana. Fahri pun tidak bisa menemaninya karena ada ujian doktoral. Setelah kepergian Aisyah, hari itu ia seperti hilang di telan bumi. Tak ada kabar berita, hanya ada satu kabar buruk tentang teman wanita yang pergi dengannya. Meski sedih, namun Fahri masih berharap Aisyah masih ada dan akan kembali. Allah pertemukan dengannya. Sepeninggal istrinya, Fahri menyibukkan diri dengan segala aktivitasnya. Dia pindah ke Edinburgh, salah satu kota di kawasan Britania Raya, sebuah kota yang sangat diidamkan oleh istri tercintanya. Di sana dia mengajar, mengisi berbagai kajian, hingga menjalankan bisnis di berbagai bidang. Singkat ceritanya, sampai suatu hari Fahri dipertemukan dengan seorang wanita muslim dengan wajah rusak. Fahri menolongnya, dan demi keamanan wanita tersebut memintanya untuk tinggal di rumahnya. Wanita tersebut bernama Sabina. Namun belakangan hari Sabina begitu menunjukkan banyak kesamaan dengan Aisyah, dari mulai masakan, kepribadian, keilmuan, hingga perhatiannya. Namun terlalu sulit untuk Fahri mempercayainya kalau itu adalah Aisyah. Bukan hanya fisik yang berbeda, namun pita suara Sabina juga jauh berbeda dengan istrinya. Di tengah kecurigaan Fahri terhadap Sabina bahwa Sabina adalah Aisyah, Fahri juga menjalin cinta dengan seorang wanita lain, kemudian menikah. Padahal Aisyah berada dalam satu rumah bersama Fahri. Namun di akhir cerita, identitas Sabina pun terkuak setelah istri kedua Fahri meninggal dunia, dan akhirnya Fahri dan Aisyah dipersatukan kembali. Novel Ayat-Ayat Cinta ini benar-benar menguras air mata, di mana seorang pembaca diajarkan tentang yang namanya keikhlasan dan rela. Secara umum, saya serasa menemukan kembali ruh karya sastra yang bernilai tinggi di novel ini. Bukan hanya rangkaian kata-kata yang ditata indah, namun juga satu demi satu ajaran Islam kembali kang apik atau sapaan Habibur Rahman El-Shirazi hadirkan untuk menunjukkan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi sekalian alam. Ikhlas, Aisyah. Itu yang sekarang sedang berusaha aku jalani. Tapi untuk itu aku butuh kamu. Ada banyak tokoh perempuan hebat dalam perkembangan sejarah Islam. Khadijah contohnya. Istri Rasulullah bukan saja yang pertama kali menerima agama Islam. Maafkan saya, Profesor Fahri. Saya sudah lancang memotong penjelasan Anda tadi. Tidak masalah. Penjelasan Anda bagus. Andaikan kabut. Fahri, saya ini Hulya. Kamu lupa? Is he still available? Andaikan hidup. Oh,
Dalam satu hari sudah 2 perempuan menyatakan cintanya. Kalau kamu menganggap saya sebagai saingan kamu, kamu salah.